cintai. Sopianya kebenaran, kebijaksanaan, kebajikan. Sehingga filsafat itu mencari kebenaran yang hakiki. Tentu bukan kebenaran yang pragmatis di depan mata, tidak. Yang hakiki itu sudah pakai panca indera, mata, telinga, hidung penciuman, tapi juga pakai akal pikiran tingkat tinggi dengan critical thinking. Lalu kemudian prosesnya ada juga dengan hati, pakai nurani. Jadi filsafat itu prosesnya bukan hanya, oh benar itu kucing warnanya kuning. Seperti itu, tidak melihat karena panca indera saja. Tapi sampai dipikirkan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu kadang orang mau bilang mengakar, radikal. Nah ini bahasa radikal ini adalah bahasa kalau di akademisi adalah yang positif. Artinya kalian melakukan pemikiran yang mendalam untuk menelaah sesuatu. Tapi radikal dalam sikap dan perilaku yang menurut Menteri Pendidikan ada 3 dosa pendidikan. Saya tidak tahu Mas Menteri Nadiem Makarim itu datanya dari mana. Yang menyatakan apa 3 dosa pendidikan? Pertama, intoleransi. Kedua, perilaku perundungan atau bullying. Dan yang ketiga adalah kekerasan seks. Intoleransi itu biasanya berpengaruh terhadap yang dimaksud dari intoleran adalah sikap radikalisme dari orang tersebut yang akhirnya intoleran terhadap perbedaan di masyarakat sekitar. Nah ya, jadi kalau misalnya 3 dosa pendidikan tersebut dinyatakan oleh menteri, berarti pendidikan itu, masalah-masalah itu ada di dunia pendidikan yang mungkin di sekolah formal, akhirnya bagaimana senior kepada junior, ataupun juga itu ada kekerasan seks katanya di dalam itu. Banyak masalah di kampus seperti itu, bukan hanya di kampus tapi juga di sekolah menengah. Lalu radikalisme yang dalam bentuk sikap sifat yang anti terhadap orang yang berbeda agama, suku, dan bahasa. Ini yang kemudian harus ditelaah oleh kita, karena memang di perguruan tinggi itu dikatakan menghidup-hidupkan. Karena kalau saya lihat pada saat luring dulu, mahasiswa baru itu biasanya langsung ditempel, didekati oleh senior-senior dari luar. Maksudnya dari luar itu biasanya bukan selalu dari kakak kelas Anda semata, tapi dari luar juga untuk melakukan kaderisasi di bidang yang sifatnya akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok yang eksklusif, yang merasa paling benar, dan Anda selalu dihadapkan kepada yang lain adalah salah atau tidak baik atau harus dijauhi atau harus diperangi, sehingga setiap organisasi, nah sekarang kadang-kadang di mahasiswa suka ada organisasi ekstra ya, ada seperti HMI,
Himpunan Mahasiswa Islam, ada PMII, ada kami, ada GMNI, dan banyak lagi yang saya lihat mereka juga berbasis untuk di tingkat yang lebih luasnya di masyarakat, mereka kadang berhubungan dengan partai politik. Nah, mata kuliah PKN dan mata kuliah Pancasila ini ingin mencerdaskan Anda untuk selalu tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang kemudian kita harus bisa memperbaiki. Karena ingat, menjadi warga kampus, Anda sebetulnya sudah dicap menjadi akademisi, kaum intelektual. Jadi proses berpikir Anda harus selalu ilmiah. Kalau ngomong harus berbasis data. Dari mana data itu? Dari referensi. Referensi itu baik itu merupakan hasil penelitian orang lain ataupun buku-buku yang sudah dipublikasi dan diakui masyarakat. Ya, jadi itu ya. Jadi kembali ke sini, mata kuliah kita ini ada malah mata kuliah yang memang diwajibkan oleh pemerintah, sehingga capaian pembelajarannya pun ini umum, universal, tidak berbau yang sifatnya satu prodi tertentu, tidak. Karena prodi kimia pun di FPMIPA CPL-nya seperti ini. Sehingga kalian calon generasi muda ke depan harus tetap bagaimana negeri kita seperti ini dengan permasalahan-permasalahannya, tapi NKRI ada di dada, harga mati katanya. Artinya tidak bisa diinikan oleh ideologi, diganti oleh ideologi yang lain. Kalau misalnya ada permasalahan di negeri ini, di kepala Anda sudah harus ada pikiran untuk keinginan menyelesaikan masalah tersebut dengan gaya mahasiswa. Apa gaya mahasiswa itu? Kalian masyarakat ilmiah, membuat kajian-kajian. Biasanya kajiannya itu belum tertata, sehingga nanti kita belajar untuk buat mini riset. Mini riset inilah yang kemudian kalian bisa menganalisis masalah-masalah fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat, dikaitkan dengan teoritisnya, nilai norma yang ada di masyarakatnya secara sosiologis, secara aturan, secara hukum yang ada, lalu kemudian undang-undangnya, sejarah masa lalunya, dihubungkan, dianalisis sehingga memunculkan temuan dan hasil analisis yang itu berupa kemudian kesimpulan yang kita publikasikan bahwa ini bisa menyelesaikan masalah kebangsaan, masalah intoleransi, masalah apalagi yang namanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada. Begitu. Capaian pembelajaran dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalian punya agama dan jangan pernah menyandingkan agama dan Pancasila.
Karena ini dua hal yang berbeda, tapi kalian harus ingat bahwa Pancasila adalah dasar negara kita yang salah satu sumbernya dari agama juga. Jadi antara ajaran agama tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Lalu Pancasila juga ada sumber lain yaitu budaya. Ini yang kemudian kadang-kadang budaya dibentrokan dengan agama, apalagi kalau sudah melihat ritual-ritual. Kalau kita belajar antropologi, itu yang sifatnya ritual seperti itu bertentangan dengan agama, ya kita harus tetap menghormati siapa yang menjalankan ritual tersebut, karena itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Jadi toleransi itu harus dipupuk karena kita ini memang dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan latar belakang, suku bangsa yang kemudian membentuk kepribadian kita, membentuk pola pikir kita sehingga kita sudah dibiasakan di sistem sosial terkecil yaitu keluarga yang sampai sekarang ada di benak kita bahwa yang baik itu harus begitu, yang salah itu begitu. Tapi pada saat kita bertemu dengan teman-teman yang di luar Jawa Barat misalnya, di luar Jawa misalnya, dengan gaya bicaranya lantang, gaya bicaranya keras, itu bukan hal yang salah karena memang karakternya seperti itu. Atau juga cara bertindaknya. Nah, oleh karena itu tidak boleh menilai budaya orang lain dengan kacamata kita sendiri. Baik ya, yang kedua, ini sikap pengetahuan mampu menganalisis masalah konseptual PKN yang berkaitan dengan identitas nasional, integritas nasional, konstitusi negara, hak asasi, rule of law, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Ingat ya, ini lebih kepada keindonesiaan. Ini kalau wawasan Nusantara berarti Anda harus paham Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Siapa yang tahu Miangas di mana? Acungkan tangan. Ayo, jangan googling langsung. Bagi, Dani. Dari mana Dani? Dani dari Bandung, Bu. Dari Bandung. Dua SMA-nya di mana? SMA Kartika 19 Bandung, Bu. Di KPAD? Iya. Oh, deket. Nih, rumahnya di mana? Di situ juga? Enggak, di Sukajadi, Bu. Sukajadi. Oke. Dani, Miangas di mana? Jadi Pulau Miangas itu salah satu pulau yang letaknya itu lebih dekat ke negara Filipina, tapi mereka memilih untuk berpihak pada Indonesia. Provinsinya kalau gitu masuk apa ya? Maluku Utara. Kalau provinsinya kurang lebih. Betul, memang dekat Filipina. Jadi kalau pakai penggaris di peta, itu Miangas itu pulau terluar. Letak provinsinya yaitu bukan di Maluku, tapi di Sulawesi Utara. Jadi tapi dekat, memang Sulawesi Utara dengan Maluku itu kan yang paling utara, Maluku Utara itu kan Ternate dan Tidore ya. Nah, kalau Sulawesi Utara provinsinya, ibu kotanya Manado. Tapi di atas Manado ada pulau-pulau yang lain. Pertama ada Sangihe dan Talaud pulaunya. Lalu di atas Sangihe dan Talaud itu ada, kalau di peta ya, jadi saya bilangnya atas karena itu utara. Kalau selatan berarti ke bawah.
di peta itu ya. Itu adalah ada Pulau Miangas. Nyaris dulu yang dikatakan pulau yang paling ujung adalah Natuna, tapi ternyata setelah dihitung-hitung Miangas katanya lebih jauh dari garis pusat di Indonesia, tengahnya Indonesia. Nah, karena Kepulauan Natuna, raise hand lagi setelah Dani. Siapa yang tahu Natuna di mana? Muhammad Zulfanis Fam. Isam. Wih, panggilannya siapa? Isam, Bu. Isam? Ya. Kamu dari mana? Dari Kabupaten Bandung, Di mana kabupaten teh? di Bojong Soang. Oh, Bojong Soang. Oke, sekarang di Bojong Soang rumah. Ya, SMA mana di mana? di SMA 21 Bandung. 21 teh yang dekat 8 ya? Buah Batu? Enggak, di Ciwastra, Bu. Oh, Ciwastra. Oke. Baik, Isam. Di mana? Natuna. Kepulauan Riau, Bu. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau bagus sekali. Terima kasih, Sam. Ya, Kepulauan Riau itu dulunya adalah Riau ya. Tapi akhirnya menjadi Kepri karena ada Riau Daratan. Riau Daratan ibu kotanya Pekanbaru. Sedangkan kalau Kepri itu ibu kotanya Pangkal Pinang. Betul ya? Bukan. Pulau Bintan tuh apa ya? Pangkal Pinang mah Bangka. Jadi lupanya Pulau Bintan teh. Ya, pokoknya mah Pulau Bintan ya. Di Pulau Bintan ada kotanya itu. Itu adalah ibu kota dari Kepri. Jadi bukan Batam. Batam sebelahnya Bintan. Itu Natuna sampai pojok-pojok di atas itu. Lebih dari Kuala Lumpur pula. Karena kita ini besar sekali wilayahnya, ya. Nah, jadi di situ, lalu kemudian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pulau Rote di mana? Ada yang tahu? Oke, Istianti. Dari mana, Neng? Pulau Rote itu dari Nusa Tenggara Timur, bagian selatan, negara Republik Indonesia. Iya, betul. Tapi kamunya dari mana asalnya? Dari Subang, Ibu. Dari Subang. SMA mana? SMA Negeri 1 Subang. SMA 1. Iya.